Halo, selamat datang di channel aku. Jadi channel aku ini tentang hal-hal yang menurut aku menarik untuk aku pelajari, dan hasil belajar itu bakalan aku share di channel ini. Jadi aku share-nya itu bakalan minimal 30 hari gitu. Jadi 30 video untuk setiap apapun yang aku pelajari. Kalau misalnya aku tertarik dan ingin melanjutkan belajar apapun itu, bakalan aku lanjutin lebih dari 30 hari. Jadi untuk yang video pertama ini aku bakalan share hasil belajar aku tentang Aspir ini. Jadi bagi teman-teman yang udah tahu sama yang namanya CNC, pasti teman-teman udah gak asing lagi dengan yang namanya Aspir Vectric ini. Jadi aplikasi ini sama halnya seperti Photoshop atau CorelDRAW, tapi di sini basicnya itu untuk desain CNC atau 3D modeling gitu teman-teman. Jadi langsung aja di video pertama ini aku bakalan bukan ngajarin sih, tapi nge-share, membagikan hasil belajar aku, yaitu hal yang sangat basic sekali mengenai bagaimana cara membuat project pertama. Jadi bagi teman-teman yang udah punya aplikasi ini, teman-teman bisa langsung aja buka aplikasinya. Di sini aku punya yang versi 9.5. Tapi versi apa aja kurang lebih sama, nggak jauh berbeda. Jadi bisa gunakan versi apapun. Jadi kalau yang masih belum punya, teman-teman bisa download dulu di internet atau bisa cari-cari dulu aplikasinya. Jadi yang kalau sudah punya bisa langsung aja buka aplikasinya. Jadi ini tampilan awal ketika membuka aplikasi Aspir Vectric ini. Di bagian kiri ini kita bisa menemui startup task. Di sini untuk memulai lembar kerja baru. Di sini recently open files, artinya file yang baru aja kita bikin atau kita buka. Di sini ada video tutorial dari Aspirnya. Kemudian ada online research dan lain sebagainya. Kemudian di bagian atas ini ada file, gadgets, dan help. Jadi untuk pertama kali, untuk memulai membuat lembar kerja baru, teman-teman bisa langsung aja klik di sini, create a new file, atau dengan cara pilih file ini di bagian atas, kemudian klik new, sama aja. Jadi terserah aja. Atau kalau pengen pakai keyboard, teman-teman bisa klik aja Ctrl+N. Nah, jadi kita langsung aja bikin project baru. Nah, seperti ini tampilan ketika kita sudah membuat project baru. Jadi sebelah kiri ini ada setting yang perlu kita atur dulu untuk lembar kerja kita. Nah, di sini ada job setup. Jadi kita pilih dulu di sini entah itu single slided atau double slided. Single slided ini artinya mesinnya itu ngukir cuman dari atas doang. Jadi desain kita, misalkan kita bikin desain, artinya bagian atasnya doang yang bakalan terukir. Kalau double slided ini bolak-balik gitu. Ya, jadi sesuaikan aja sama kebutuhannya. Bisa pakai single sided atau double sided. Jadi di sini aku kira-kira coba pakai double sided aja dulu. Terus di sini ada job size. Jadi ini maksudnya ukuran dari papan atau kayu yang kalian bikin. Jadi disesuaikan aja lebarnya, tingginya, dan kedalamannya sesuai dengan keperluan. Jadi keperluannya misalkan di sini satuannya inci, teman-teman bisa ubah ke milimeter jika lebih mudah. Kemudian bisa, kalau misalnya lebih mudah pakai inci, pakai aja inci. Di sini defaultnya sudah ada 44 dan 0,5. Artinya lebarnya 4, kemudian tingginya 4, dan kemudian tebal kayunya itu 0,5 inci. Kayaknya ini udah cocok aja karena kita cuman bikin untuk permisalan aja. Kemudian di sini ada namanya Z0 position. Ini artinya posisi Z
Z-nya mau di mana gitu. Posisi Z ini kalau teman-teman tahu soal CNC pasti sudah nggak asing. Pokoknya di sini mata bor atau mata apapun pengukir itu akan berada di bagian mana terlebih dulu gitu. Setahu aku sih gitu. Karena kan aku juga masih belajar juga, jadi kita di sini sama-sama belajar. Jadi aku mohon maaf apabila ada salah-salah pengertian atau salah apapun itu, karena di sini aku juga masih belajar. Jadi kalau teman-teman ada merasa salah dengan apa yang aku berikan, teman-teman bisa aja komentar di kolom komentar. Oke, jadi di sini bisa material surface atau machine bed. Ini artinya di bagian atas, kalau menurut aku sih gitu. Akhirnya itu di bagian atas, kemudian machine bed ini di bagian bawah. Seperti itu. Jadi bisa coba-coba aja dulu kalau misalnya teman-teman pengen explore lebih dalam. Jadi kita pakai setting default aja. Nah, ini XY datum position ini maksudnya oh iya, ini yang aku maksudkan, awal dari titik mata bor itu. Kalau ini kurang tahu deh aku. Mungkin kita bisa explore nanti. Jadi ini kita skip aja dulu. Kemudian di sini ada XY datum position ini maksudnya mata bor berada di mana awalnya itu. Jadi kalau misalkan teman-teman desainnya di tengah sini, nggak dari pinggir atau nggak dari atas atau nggak dari samping, bisa aja langsung kita taruh di tengah biar gerakannya itu lebih efisien, nggak buang-buang gerakan gitu. Nah, setelah itu kalau di sini aku bakal coba di samping aja, samping kiri. Kemudian di sini ada flip direction between sides, artinya ini ya arahnya gitu teman-teman. Dan di sini ada modeling resolution, pilih aja terserah mau yang standar, high atau very high. Sini aku pilih very high. Ini jadi kalau misalnya spek PC kita kurang memadai, ketika rendering nanti pasti akan bakalan lebih lambat. Dan di sini warna, pilih aja sesuai dengan keperluan. Di sini ada warna-warna jenis kayu, bisa disesuaikan. Ini untuk mempermudah atau membuat kita lebih nyaman aja ketika melakukan desain. Jadi di sini aku pilih aja solid color, terus warnanya aku pilih di sini seperti ini aja. Nah, kalau misalnya sudah settingnya sesuai dengan apa yang teman-teman mau, langsung aja klik OK. Nah, ketika sudah seperti itu, teman-teman bisa mulai menggambar, membuat objek yang pengen di 3D modelingin. Oke, jadi aku jelasin dulu sesuai pemahaman aku mengenai tampilan awal dari lembar kerja Aspir ini. Jadi sebelah kiri ini merupakan tools yang bisa kita gunakan untuk membuat objek, membuat desain atau apapun itu. Di sini ada, kalau di sini bagian atas file operation ini untuk bagian save, cut, copy paste, open new file, undo atau redo. Kemudian di sini ada create facture. Di sini teman-teman bisa bikin facture, entah itu shape, garis, line atau apapun itu, teks di bagian sini. Kemudian di sini ada transform object. Di sini bisa kita ubah objeknya itu, entah itu kita move atau kita ubah size-nya atau kita rotate. Kemudian kita bisa mirroring juga. Di sini tools-nya bisa kita gunakan, dan di sini bagian edit object ini tools lainnya untuk kegunaan kita ketika melakukan pembuatan desain 3D itu. Kemudian di sini ada drawing, ini bagian tools drawing. Kemudian bisa kita ubah ke bagian modeling, ini menampilkan tools modeling tools, transform object sama kayak tadi. Kemudian di sini ada bagian layer.
Nah, ini bisa kita sesuaikan nanti untuk lebih lanjutnya. Jadi untuk pertama kita untuk hal dasar aja dulu ya, mengenal basic dari Aspire ini. Kemudian clip art, ini kalau kita punya clip art muncul di sini, tapi di sini aku nggak ada defaultnya. Nah, ini defaultnya, bisa kita unduh. Nah, seperti ini teman-teman. Jadi untuk mempermudah kita atau pengen lihat contohnya terlebih dahulu, bisa gunakan yang udah jadi gini. Dan ini layers ini ya fungsinya kurang lebih sama yang di sini. Tapi di sini kalau misalnya teman-teman sudah tidak asing lagi sama yang namanya aplikasi editing grafis seperti Corel atau Photoshop, pasti sudah mengenal yang namanya layers ini. Layers ini artinya ketika kita ngerjakan desain, kita bisa mengaturkan posisi dari objek-objek yang ada di desain kita, entah itu di belakang atau di depan atau bagaimana, bisa kita atur semuanya di layers ini. Oke. Kemudian di bagian atas ini ada tools-tools seperti ini yang nantinya juga berguna ketika kita melakukan proses editing. Kemudian di bagian kanan sini ada shortcut-nya biar lebih singkat. Kemudian sini adalah toolpaths, ini fungsinya. Ini bisa kita tutup aja. Nah, bisa atau kita buka. Ini fungsinya untuk mengatur mesin CNC kita. Jadi entah itu mengatur desain kita, apakah desainnya itu masih kasar, kemudian dihaluskan dan sebagainya. Pengaturannya itu di bagian kanan sini, dan ini nanti munculnya bakalan di sini teman-teman. Jadi nanti aku pelajari lebih lanjut lagi. Untuk pertama aku share yang aku pelajari hari ini dulu, yaitu mengenai hal basic dari Vectric ini. Kemudian di sini yang paling menonjol yang perlu teman-teman tahu adalah 2D view dan 3D view. Ini previewnya teman-teman. Jadi kalau misalnya kalian bikin desain di sini di 2D view ini, kalian bakalan lihat versi 2D-nya aja. Tapi kalau kita ubah ke 3D view, kita bakalan bisa lihat desainnya itu dalam bentuk 3 dimensi seperti ini. Nah, jadi terserah aja pengennya gimana. Kita bisa ubah kayak gini, atau kita juga bisa kayak gini, supaya kita desain dan kita lihat langsung previewnya. Nah, atau kalau teman-teman gak suka versi ke bawah seperti ini, bisa versi ke samping karena bisa lebih besar. Oke. Jadi langsung aja basic dulu. Aku bakalan bikin desain basic aja dulu, seperti lingkaran atau kotak. Kemudian kita lihat di bagian sininya. Contoh kita pilih lingkaran aja. Kita pilih aja lah. Kita pilih bagian sini, bagian drawing, kemudian create vector, kemudian kita pilih draw circle. Nah, bisa kita sesuaikan aja. Kalau misalnya sudah, kita hit apply, kemudian kita close aja. Nah, ini bisa kita pindah-pindah. Cara pindahnya itu pakai yang namanya move tool. Bentar, aku agak lupa. Nah, itu seperti ini. Kita klik 2 kali kalau pengen pindah, karena kalau sekali doang nggak kepindah nih. Nah, jadi kita klik aja 2 kali sampai muncul kotak seperti ini. Kita bisa memposisikannya di tengah secara otomatis atau secara manual. Juga kita bisa memperbesar, memperkecil. Kalau secara otomatis kita tinggal pilih aja yang namanya ini. Di sini kita bisa atur entah itu pengen di tengah atau di samping atau apapun itu. Kalau di sini kita pilih aja di tengah.
Nah itu kan dia bakalan pindah posisinya ke tengah. Kita pilih aja tengah, kemudian kita pilih close. Ini udah di tengah. Nah kemudian desain lingkarnya ini bakalan aku bikin jadi seperti mangkok, seperti setengah lingkaran bola gitu tuh. Caranya di modeling sini. Jadi sesuai keperluan, karena kita dasar aja, aku bakalan bikin yang basic aja. Create a shape from picture outline. Nah bagian sini kita bisa bikin desainnya ini, lingkarannya ini jadi 3D gitu. Kita sesuaikan aja sama keperluan. Misalkan aku pengen 3D nya itu seperti ini, bulat aja, bukan runcing atau datar. Kemudian angle-nya ini bisa kita atur, sesuaikan. Nah ini maksud aku, kita bisa lihat langsung previewnya. Jadi semakin, pokoknya kita bisa atur di sini. Nah seperti ini. Nah sesuaikan aja angle-nya sesuai dengan keperluan. Kemudian kita bisa melakukan setting lainnya, seperti misalkan base high ini bisa kita setting. Dianya bakalan merubah ketinggian dari ini. Nah itu tadi kan sebelumnya seperti ini. Sebelumnya ininya kan lumayan tinggi. Nah seperti ini. Bisa kita ubah, kita sesuaikan biar, nah kalau seperti ini kan dianya bakalan menyentuh keluar seperti ini, karena ininya negatif. Jadi mungkin kita positif aja dan nilainya kecil aja. Kemudian ada settingnya lagi, di sini bisa kita limit to height. Ini maksudnya kita batasi sesuai ketinggian dari kayu yang kita bikin tadi. Kan kita udah bikin tadi kayunya 0,5 inci. Artinya kalau misalnya kita limit to height, dianya bakalan dibatasi. Jadi kalau ini tingginya lebih tinggi, dianya bakalan dibatasi seperti itu. Nah, kemudian di sini ada setting-setting lebih lanjut mengenai cara kita mengatur desain yang kita mau ini. Jadi itu nanti aja di video lebih lanjut. Aku belum mempelajari lebih lanjut juga. Jadi untuk sementara seperti ini aja dulu. Kemudian kalau misalnya udah, kita pilih aja apply. Terus kita pindah ke, nah ini seperti ini. Jadi ininya bakalan terlihat di sini teman-teman. Hasil modeling. Nah kalau kita hilangkan checklistnya, dia bakalan hilang juga. Ini layer dari modeling teman-teman. Nah untuk melihat preview dari 3D modeling kita ini, kita bisa ke toolpad untuk mengatur. Mungkin kita ubah aja dulu ininya jadi full aja. Nah ini kita ubah jadi full untuk mengatur mesin CNC kita, entah itu sistem pengukirannya sesuaikan dengan keperluan profile atau pocket atau drilling atau quick engraving, infly. Nanti kita bahas lebih lanjut apa-apa aja ini. Atau kita bisa 3D roughing toolpad. Ini kasar, masih kasar, ini udah diperhalus. Jadi biasanya kita bikin itu step pertamanya itu kasar dulu. Jadi diukir kasar sama mata bor yang lumayan gede, kemudian baru diperhalus, di finishing seperti itu. Jadi kita coba aja kasar dulu. Kita pilih. Nah, di sini kita bisa atur dan sesuaikan. Di sini ini ketebalan dari kayu atau model yang kita bikin tadi, sesuai dengan setting yang sudah kita bikin tadi. Seperti itu. Nah, ini kan
berlebih nih karena dianya ketinggian seperti itu. Nanti kita atur. Kemudian di sini kita bisa memulai XY-nya di mana. Ini dari kalau ini, nah seperti ini. Ini material surface ini dari materialnya. Mesin bed ini dari bagian bawahnya itu, seperti itu. Nah, seperti ini. Jadi ininya biar nggak hilang-hilang seperti ini, kita tempel aja. Caranya itu kita pin seperti ini. Nah, kemudian di sini katanya error. Kenapa error? Karena dianya terlalu tinggi. Jadi kalau misalnya sudah seperti ini, kita bisa edit dulu di bagian, atau di bagian ini aja kita tebalkan jadi 2 inci. Nah seperti ini mungkin terlalu gede. Pokoknya disesuaikan aja sama keperluan, kan hilang errornya nih. Jadi dianya kalau misalkan kita taruh di tengah seperti ini, dianya mesin itu bakalan ngukir sampai ke tengah, sampai menemukan desain kita ini. Jadi kita taruh aja di bagian atas. Mungkin ininya kita ubah jadi 1 inci aja biar gak terlalu besar. Oke. Nah seperti ini. Jadi bisa kita taruh di tengah-tengah aja atau di bagian paling bawah, sesuai keperluan nantinya. Karena ini kita cuman bikin contoh aja. Kemudian di sini jarak dari Z itu, gapnya sama materialnya itu juga bisa kita sesuaikan. Kemudian di sini home atau start positionnya, kalau misalnya udah, kita okekan aja. Nah nanti dianya bakal muncul step selanjutnya. Jadi untuk step selanjutnya ini kita bakalan bisa lihat previewnya dan mengatur hal lainnya. Jadi di bagian sini kita bisa memilih toolnya atau mata bornya seperti apa. Ini kita default aja 0,25 inci. Kemudian di sini kita juga bisa pilih model boundary, artinya dianya ngukir dari modelnya terlebih dahulu keluar, atau material boundary artinya dari luar dulu baru ke model. Kemudian di sini selected vector sesuai dengan itunya seperti ini. Jadi kita pilih aja sesuai dengan keperluan agar cara kerja dari CNC-nya itu efisien. Mungkin di sini kita bisa aja pilih model boundary atau material boundary karena ini sama-sama aja bakalan sama-sama efisien gitu. Kemudian di sini meshing allowance ini tingkat kekasarannya seperti itu menurutku. Kemudian bisa atur juga yang lainnya, tapi default aja nggak apa-apa. Kecuali teman-teman udah bisa tahu keperluannya. Kalau misalnya kan sudah, baru kita pilih calculate. Nah, kita tunggu proses kalkulasinya di sini di bagian bawah. Ini tergantung lama dari kalkulasi ini, tergantung dari desain kita seberapa rumit dan tergantung dari spek komputer atau laptop kita apakah mendukung atau tidak. Kalau misalkan speknya mendukung, proses calculating ini bakalan lebih cepat seperti itu. Nah kalau misalkan sudah selesai, kita bakalan bisa lihat previewnya sebelum melakukan yang namanya mengaplikasikan yang desain kita ini ke mesin kita. Nah di sini bagian bawah sini ada toolpad-nya atau layer dari toolpad-nya, jadi kita bisa sesuaikan. Nah, di sini kita preview aja, preview all sides. Nah, kalau
kita pilih, nah kan dianya bakalan ngukir seperti itu karena kita toolnya tadi kita pilih yang kasar, jadi dia bakalan ngukir setengah lingkaran tadi secara kasar terlebih dahulu. Nah hasilnya bakalan seperti ini, nggak bakalan tembus ke bawah karena kita tadi mintanya nggak tembus. Nah dan dia nggak ngikis keluar karena kita memilih yang model boundary tadi. Nah ini bisa kita tambahkan lagi, misalkan kita pengen perhalus. Di sini kita pilih model boundary. Kalau misalkan kita pilih material boundary, ini artinya dari luar sini dianya bakalan ngukir versi di luarnya ini terlebih dahulu, baru dia bakalan sampai ke tengah atau ke desain kita tadi. Jadi kita pilih model boundary aja. Kemudian di sini kita pilih yang finishing atau finish machine toolpath. Di sini kita bisa pilih lagi sesuai keperluan. Dianya bakalan menggunakan mata bor yang lebih kecil lagi biar memperhalus. Nah, jadi di sini default aja nggak apa-apa. Ini namanya bisa kita ubah sesuai keperluan biar lebih enak ketika kita melakukan kerja desain yang sudah lumayan rumit. Kalau sudah, kita calculate aja dan tunggu proses calculatingnya. Nah ketika prosesnya sudah nanti, dianya bakalan muncul toolpath lagi di bawah yang tadi. Nah seperti ini. Jadi ini kan sudah kita ukir secara kasar. Nah baru kita perhalus lagi. Kalau ini kita centang, artinya bakalan tool ini aja yang bakalan bekerja. Jadi kita pilih aja. Nah seperti ini, dia bakalan ngukir secara halus sesuai dengan ukuran dari desain yang kita buat tadi. Nah seperti ini hasilnya. Oke, kita coba reset preview. Kalau kita bikin dari awal, dia bakalan seperti ini. Oke, kita coba aja preview all side. Jadi dia bakalan ngukir secara kasar terlebih dahulu. Ini fungsinya biar mesin itu nggak terlalu berat ketika mengerjakan desain ini. Dia mengukir secara kasar terlebih dahulu, kemudian baru yang halus. Jadi mesin itu bekerja nggak terlalu keras seperti itu. Kalau teman-teman udah lumayan tahu mengenai mesin CNC, pasti udah nggak asing lagi dengan hal atau teknik seperti ini. Nah udah deh, desain setengah lingkaran yang kita buat tadi jadinya seperti ini. Oke, jadi mungkin itu aja dulu untuk video kali ini. Kita udah mengenal bagaimana cara membuat project baru atau lembar kerja baru. Kemudian kita udah mengenal sedikit tentang tools-tools di bagian drawing, modeling, clip art, layers. Kemudian bagian 2D view, 3D view. Kemudian bagian sini, bagian shortcut. Kemudian di bagian toolpath atau dari bagian pengaturan bor itu sendiri. Seperti ini. Jadi dan kita juga sudah bikin desain secara basic, yaitu desain lingkaran dulu menggunakan vektor circle ini. Jadi ini bisa kita kembangkan lagi desainnya. Pokoknya ini masih basic, sangat-sangat basic. Kalau kalian suka dengan video aku ini, teman-teman bisa like dan support aku dengan cara klik tombol subscribe-nya. Kita bakalan ketemu lagi di video selanjutnya setelah aku mempelajari lebih lanjut dari aplikasi Vectric Aspire ini.